Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini kembali bibit unggul Blitar 5758 kembali ingin membagikan yang berkaitan dengan peralpokatan. Apa yang ingin saya bagi pada sore hari ini? Di depan saya ini ada jenis alpokatnya Miki ya. Ini di planter pack ukuran 40 liter ya. Di usianya yang menginjak 1,5 tahun ini mulai menunjukkan berbunga ya. Jadi kalau kondisi tanaman berbunga diikuti dibarengi dengan daun-daun mudanya bermunculan, ini artinya sangat normal ya. Bunga lebat tapi nggak ada tanda-tanda bermunculan daun mudanya, itu harus dievaluasi ya. Kenapa? Karena sekali lagi untuk normalnya tanaman khususnya alpokat itu ketika bunga ya bermunculan tunas-tunas yang baru seperti ini ya. 3 syarat tanaman khususnya alpokat itu cepat berbuah itu, kalau saya sekali lagi pentingnya kita menentukan jenis bibit ya. Bibitnya harus benar-benar teruji, bibitnya harus benar-benar jelas ya. Jelas itu dalam artian sekali lagi tempat pembibitannya, bagaimana bibit itu dihasilkan, itu menentukan kedepannya dalam hal kita berbudidaya atau berkebun, khususnya berkebun alpokat ya. Ini di sore hari ini saya di tempat pembibitan ya, yang ada di Blitar ya, di Kecamatan Kanigoro ya, desanya Sawentar ya saya ini ya. Ini stok saya ini masih sangat banyak sekali, ribuan ya, tidak hanya 10 20 ratusan enggak ya, ribuan. Artinya manakala sahabat menghendaki atau ingin berkebun alpokat bisa ya, sekedar main-main, sekedar mau studi banding atau membandingkan dengan produk-produk dari pembibitan yang lain, monggo ya. Di main kesini itu banyak hal, tentu dengan kita silaturahmi ada banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan ya. Umur yang panjang, rezeki yang melimpah ya. Itu pentingnya kita menjaga yang namanya tali silaturahim nih. Jadi berbagai macam ukuran ada ya, ribuan ya. Dan mungkin di Jawa Timur ini khususnya ini yang menggunakan sistem vertigasi tetes ini ya masih sangat terbatas ya. Di kita sudah menerapkan ini, jadi namanya petani kekinian lah ya. Dan itu penting sekali ya. Ternyata kita evaluasi dengan menggunakan sistem vertigasi tetes ini luar biasa keuntungan yang akan kita dapatkan. Tentu nomor 1, jumlah airnya akan sangat minim, kemudian tenaga yang pasti ya. Saya itu punya kebun bibit ini kapasitasnya sekitar berapa ya, 15.000 kalau nggak salah ya, kecil maupun besar ya. Itu tenaganya cuma 2 saya. Nah itu ya, ini jenisnya kelut kalau ini ya, di planter pack usianya ya 1,5 tahun ya ini ya. Luar biasa. Kalau saya itu memang nggak terbiasa dengan treatment pembuahan khususnya ya. Pokoknya cukup nutrisinya, cukup nutrisi air terjaga insya Allah ya. Kalau bibitnya itu bagus, akan buah pada waktunya, akan indah pada waktunya ya, itu penting. Jadi 3 syarat sekali lagi, kalau kita mau berkebun berhasil, mau berkebun sukses, mau berkebun itu tanaman cepat besar, cepat berbuah ya, pertama harus bibitnya jelas. Yang kedua, kalau untuk tabulam pot ya, kalau pot ini sahabat, pertama yang harus dijaga itu atau harus dipenuhi adalah medianya yang harus bagus ya. Medianya harus bagus. Kalau perbandingannya 1:1 cukup ya, 1 tanah 1
kohe, 1 sekam ya. Itu cukup sekali ya. Kalau di tanah bagaimana Pak? Ya kalau di tanah itu variabelnya kan lebih mudah daripada kita bikin tabul lampet ya. Di tanah itu yang penting kalau tanahnya biasa udah gembur ya, hanya perlu tambahkan furadan, mungkin kapur, mungkin NPK sedikit ya, atau kohenya yang diperbanyak ya. Kalau tanahnya liat bagaimana? Tanahnya liat itu ya kalau saya harus mewajibkan diri untuk menambahkan yang namanya sekam. Tujuannya apa? Agar tanahnya itu menjadi poros ya. Kalau ketika awal penanaman itu penting sekali, tanaman itu harus poros. Kenapa? Tanaman media ya harus poros. Kenapa? Karena oksigen itu sangat diperlukan dalam jumlah yang besar untuk menyuplai di awal-awal fase pertumbuhan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kalau pengen tanaman itu cepat besar, cepat berbuah ya, pastikan perawatannya itu harus terjaga rutinitasnya. Apa saja? Kalau di saya ini perawatan itu ya untuk fase vegetatif ya. Untuk fase vegetatif itu biasanya pupuk kandang kalau saya itu setahun 3 kali sampai 4 kali, melihat kondisi tanaman maupun kondisi lahannya ya. Jadi pupuk kandang kalau saya setahun 3 kali. Kemudian untuk penyemprotan fungi dan pestinya itu biasanya kalau di musim kering itu sebulan sekali cukup lah ya. Kalau di musim penghujan itu biasanya saya sebulan sekurang-kurangnya 2 kali ya. Untuk pupuk gimana Pak? Kalau pupuk itu sekarang sudah sangat masif ya perkembangannya, baik itu pupuk cair maupun pupuk padat ya. Bisa menggunakan apa saja. Yang penting basicnya adalah kandungan N-nya harus dominan di fase 2 tahun pertama. Itu penting ya untuk menunjang perkembangan tanaman ketika dilahankan atau tanaman di lahan ya. Itu penting sekali ya. Ini di depan saya ini jenis alpukat peluang ya. Nah ini sudah ketiga kalinya berbuah ya. Nah, pentilnya sampai di atnya sekali ini pentil-pentilnya. Oh ya. Gini loh ya. Jadi bagi saya berkebun alpukat itu mudah bagi saya ya. Ya lebih mudah lah daripada duren. Kalau ahli duren mungkin mengatakan duren itu lebih mudah daripada alpukat. Bisa jadi ya. Tapi kalau sudah sukses nanam duren, nanam alpukat itu sudah sangat mudah sekali ya. Kalau saya harus akui ya, kalau untuk duren itu ya masih terus belajar dan belajar. Alpukat sendiri pun masih seperti itu ya. Karena ya kewajiban kita itu sebagai manusia itu ya belajar itu dari ayunan hingga liang lahat itu sangat penting sekali. Mungkin itu ya sahabat ya, 8 menit 9 menit apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.